Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ikan, beli sop iga. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami berisikan anggota sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri, yaitu Sinta Agustia. Ada teman saya David Christopher, Ismi Alifia Wulandari, dan juga Mutia Azhara. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai analisis publik. So, mari kita simak baik-baik ya. Check it out. Halo, Assalamualaikum. Saya Ismail Wulandari dan teman-teman saya Mutia Azhara, David Christopher, Sinta Agustia akan membawakan materi tentang analisis publik. Nah, menganalisis publik, kemampuan perencana untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik adalah landasan dari kampanye komunikasi terpadu yang efektif. Kemampuan perencana untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik adalah landasan kampanye komunikasi yang efektif. Nah, apa sih publik itu? Publik adalah homogen karena memiliki minat dan karakteristik yang sama. Mereka biasanya menyadari situasi dan hubungan mereka dengan organisasi. Nah, karakteristik publik. Publik dapat dibedakan menjadi pengelompokan individu yang dapat dikenali meskipun tidak harus berupa organisasi yang diakui atau kelompok formal. Publik adalah homogen, anggota yang memiliki ciri dan fitur yang sama. Mereka mungkin tidak saling kenal, tapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan sehingga kamu bisa memperlakukan mereka sebagai sebuah kelompok formal. 3. Publik penting bagi organisasi kamu. Tidak setiap kelompok yang dapat diidentifikasi dan tentu saja tidak setiap individu yang terisolasi penting bagi keberhasilan organisasi kamu. Beberapa dapat dengan aman diabaikan atau ditangguhkan. Publik cukup besar, pastikan publik Anda cukup besar untuk mendapatkan perhatian strategis dan kemungkinan penggunaan media publik. Publik dapat dijangkau. Nah, mengidentifikasi publik. Nah, pelanggan itu apa sih? Pelanggan itu publik yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi. Produsen adalah publik yang memberikan masukan kepada organisasi. Pengaktif adalah publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi. Pembatas publik yang dengan cara tertentu mengurangi atau merusak kesuksesan organisasi. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke menganalisis publik. Menganalisis publik adalah kemampuan perencana untuk mengidentifikasi atau dalam kata lain, menganalisis publik adalah landasan dari kampanye dari komunikasi terpadu yang efektif. Jadi kemampuan perencana untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik adalah landasan kampanye komunikasi yang efektif. Yang kedua, kita masuk ke publik. Apa sih publik? Apa itu publik? Jadi publik adalah homogen karena mereka memiliki minat dan karakteristik yang sama. Mereka itu biasanya menyadari situasi dan hubungan mereka dengan organisasi. Lalu kita masuk ke karakteristik publik. Jadi ada 5 karakteristik penting dari publik. Yang pertama, publik dapat dibedakan. Ini adalah pengelompokan individu yang dapat dikenali meskipun tidak harus berupa organisasi yang diakui atau kelompok formal. Yang kedua, bahwa publik adalah homogen. Anggotanya itu memiliki ciri dan fitur yang sama. Mereka mungkin tidak saling kenal, tapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan sehingga Anda memperlakukan mereka sebagai sebuah kelompok formal. Dan yang ketiga itu ada publik penting bagi organisasi Anda. Jadi tidak setiap kelompok yang dapat diidentifikasi dan tentu saja tidak setiap individu yang terisolasi penting bagi keberhasilan organisasi Anda. Beberapa dapat dengan aman diabaikan atau ditangguhkan. Yang keempat, publik itu cukup besar. Pastikan publik Anda cukup besar untuk mendapatkan perhatian strategis dan kemungkinan penggunaan media publik. Yang terakhir, publik dapat dijangkau. Publik adalah grup yang apabila Anda dengannya, Anda dapat berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian kita masuk ke mengidentifikasi publik. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan itu adalah publik yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi. Yang kedua ada produsen. Produsen itu adalah publik yang memberikan masukan kepada organisasi. Yang ketiga ada pengaktif, yaitu publik yang berfungsi sebagai regulator dengan menetapkan norma atau standar untuk organisasi. Contohnya seperti asosiasi profesional atau lembaga pemerintah.
Yang keempat ada pembatas. Pembatas ini adalah publik yang dengan cara tertentu mengurangi atau merusak kesuksesan organisasi, contohnya seperti pesaing, lawan, dan pasukan yang bermusuhan. Karakteristik utama yang pertama, situasi hubungan masyarakat, yaitu menilai keinginan publik, ketertarikan, kebutuhan, dan harapan yang terkait dengan masalah, serta apa yang tidak diinginkan, dan dipertimbangkan sikap publik yang relevan. Kemudian organisasi, yaitu mempertimbangkan bagaimana pengaruh organisasi MU terhadap publik, kemudian mempertimbangkan jarak, penglihatan, dan reputasi organisasimu dengan publik. Kemudian kebijakan komunikasi, kebiasaan komunikasi publik sebagaimana media atau channel komunikasi itu digunakan, mengenali orang siapa yang mungkin menjadi sumber yang dapat dipercaya untuk publik. Juga menunjukkan apakah publik sedang mencari informasi dari sebuah isu. Penafsiran ini memiliki dampak utama nanti ketika memilih alat komunikasi, karena pencari informasi mungkin memulai komunikasi atau memastikan taktik yang membutuhkan keterlibatan mereka secara langsung. Kemudian demografi, mengenali ciri demografi seperti umur, pendapatan, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, atau informasi yang relevan tentang publik ini. Pilihan personal, mempertimbangkan psikologis dan preferensi emosional dari kunci publik, menilai manfaat relatif dan dari logika daya tarik emosional. Kemudian hierarki kebutuhan Maslow. Psikologi Abraham Maslow 1987 mengembangkan teori motivasi drive atau teori motivasi manusia, umumnya dikenal sebagai hierarki kebutuhan. Teori ini menawarkan pemahaman tidak hanya dari apa yang orang butuhkan, tetapi juga apa yang disebut Maslow kesederhanaan. Hubungan internal yang teratur di antara kebutuhan yang lebih. Kebutuhan dasar harus ditangani terlebih dahulu. Teorinya disajikan secara visual sebagai 2 bagian piramida 5 tingkat. Kemudian stereotype. Stereotype merupakan jalan pintas dalam menggambarkan kelompok atau seseorang. Hal ini didasarkan pada persepsi umum yang berulang tentang siapa orang itu, bagaimana mereka bertindak, dan apa yang mereka pikirkan dan berharga bagi mereka. Kata Walter Lippmann pada tahun 1922 menyebut stereotype sebagai picture in our heads, dan mereka sangat membantu dalam mengurangi kompleksitas dunia nyata. Kemudian ada beberapa fakta yang membuat stereotip itu berbeda. Yang pertama, pertumbuhan, yang kedua multiras, yang ketiga bahasa, yang keempat area penduduk, kelima usia, keenam kemiskinan, ketujuh kasino, ke-8 pendidikan, ke-9 arus utama, ke-10 kesehatan, ke-11 perpajakan, ke-12 pengurus, 13 agama, dan yang terakhir media. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta-fakta yang membedakan antara Arab Amerika dan Muslim secara keseluruhan. Arab Amerika itu yang pertama, faktanya adalah yang membedakan adalah populasinya. Kedua keturunan, ketiga pertumbuhan, keempat politik, kelima agama, keenam pendidikan, dan ketujuh ekonomi. Sedangkan Muslim secara keseluruhan itu yang pertama ada Islamic Center, kedua anggota keagamaannya, ketiga imigrasi, dan terakhir populasi. Selanjutnya ada cultural context. Praktik CPR yang memberikan prioritas untuk mempelajari nuansa budaya di mana masyarakat berada cenderung mengembangkan kampanye yang dapat berhasil. Ini sangat penting dalam arena internasional. Kita harus memahami konteks budaya mereka dalam fase penelitian proses perencanaan strategis ini. Berikutnya ada saving face. Strategi PR kadang-kadang dapat menciptakan kondisi untuk hasil menang dan kalah, di mana harapannya kita menang dan mereka kalah. Tetapi ada cara lain untuk mendekati ini, yang mungkin cocok dengan gagasan konteks budaya, yaitu jangan membuat lawan Anda terlihat buruk. Namun, dalam beberapa budaya, penyelamatan wajah adalah penting, atau saving face tadi. Dan hubungan masyarakat dalam budaya tersebut mungkin termasuk mengembangkan strategi yang memungkinkan lawan untuk menyelamatkan muka di depan umum, untuk menyelesaikan situasi sementara,
menjaga martabat dan rasa hormat. Memberikan jalan keluar seperti ini dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan situasi yang menguntungkan kita. Yang terakhir ada rethinking your public. Perencanaan adalah proses yang fleksibel. Kesimpulan dari langkah 3 adalah salah satu titik di sepanjang jalan di mana kita harus memikirkan kembali rencana kita sejauh ini dan menyesuaikannya berdasarkan informasi yang tersedia bagi kita melalui penelitian berkelanjutan. Manfaatnya, akhiri analisis kita terhadap publik dengan pernyataan manfaat yang ditujukan secara singkat atau keuntungan produk atau layanan kita dapat menawarkan ini kepada publik, atau bagaimanapun juga ini dapat membantu kita memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.